Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Darussalam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita hingga sampai di hari ini. Kita kembali di hari Jumat ini bertemu muka, bertatap wajah di Sayyidul Ayyam ini. Mudah-mudahan amaliyah Jumat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya dari atas mimbar ini pada hari yang baik dan dimuliakan ini, selaku khatib yang dhaif, mengajak kita semua hadirin sekalian dan mengingatkan diri pribadi, mari kita terus berusaha untuk tetap istiqomah menetapi nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bimtithalin awamirillah, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari apapun yang dilarang oleh Allah. Dan di antara kewajiban dalam rangka mengukir dan menyempurnakan nilai ketakwaan adalah bahwa setiap umat Islam diwajibkan untuk belajar, diwajibkan untuk terus dan terus menambah ilmu pengetahuan guna bekal dia di dunia dan di akhirat kelak. Hadirin rahimakumullah, hari ini mayoritas bangsa Indonesia merayakan atau memperingati Hari Pendidikan Nasional sebagai momentum bahwa bangsa Indonesia ini begitu memandang perlu pendidikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat. Bagaimana pandangan Islam tentang pendidikan? Islam tidak hanya memandang pendidikan sebagai hal yang penting, tapi ada yang lebih penting dari pendidikan, yaitu pengajaran dan pembelajaran. Oleh sebab itu, jika pendidikan mengenal batas akhir, kita mengenal ada istilah pendidikan strata 1, 2, dan 3,
dan habis di situ karena tidak ada lagi strata pendidikan 4. Tapi dalam pembelajaran, dalam belajar, kita tidak ada batasnya. Islam memberikan konsep utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa belajar wajib semenjak kita dari buayan ibu hingga kita masuk ke liang lahat. Dalam artian bahwa konsep Islam mewajibkan setiap umatnya untuk senantiasa belajar selama hayat masih dikandung badan, sehingga tidak ada kenal cukup dalam mencari ilmu, dalam menambah pengetahuan. Sebodoh-bodoh manusia adalah manusia yang mengaku dirinya pintar atau paling bisa. Dalam sebuah keterangan, ulama besar imam mazhab di antaranya Imam Syafi'i menyatakan bahwa tatkala seseorang mengaku sudah banyak tahu tentang sesuatu, maka pada saat itu dia telah menyadari, telah mengakui secara tidak sadar bahwa dirinya masih banyak tidak tahu. Apalagi kalau kembali kepada konsep Allah yang disodorkan di dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah aku berikan kepada engkau wahai manusia ilmu kecuali hanya sedikit. Sehingga kalau dibandingkan dengan ilmu Allah, betapa tidak ada artinya ilmu kita. Dalam akhir surah Al-Kahfi Allah menegaskan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Terjemah bebasnya, andaikan lautan menjadi tinta untuk menuliskan berbagai macam ilmu di alam dunia ini, apalagi ilmu Allah, maka seluruh samudra tidak akan cukup untuk menjadi tintanya. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, jangan pernah kita berhenti belajar, terlebih belajar agama. Karena ilmu agama ini fleksibel, hal-hal yang furu'iyah. Bisa jadi di tahun yang lalu tidak ditemui kasusnya, tapi di tahun ini dan di tahun yang akan datang akan ditemui. Banyak hal di sekitar kita yang beberapa tahun yang lalu waktu kita sejak kecil, waktu kita masih kecil tidak ada hal itu, tapi di hari ini ada. Bagaimana Islam misal menghadapi digitalisasi Al-Quran, bagaimana Islam menghadapi digitalisasi masjid, bagaimana Islam menghadapi ini dan itu mengatasnamakan modernitas. Kalau Islam tidak mengimbangi dengan hal ini, cara pandang Muslim yang sempit, maka Islam dan kaum muslimin akan tertinggal begitu saja. Oleh sebab itu, lebih dari sekedar pendidikan, mari umat Islam harus sadar betapa penting belajar dan pengajaran serta pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, yang lebih penting dari pembelajaran dan belajar atau ilmu adalah adab. Para ulama sepakat, fauqal ilmi al-adab, di atas ilmu ada adab. Lihat sekarang hadirin rahimakumullah, fakta di hadapan kita, banyak orang yang strata pendidikannya tinggi, ilmu agama dan dunianya luas, tapi adabnya minim. Kenapa bisa terjadi? Bukan salah daripada ilmu dan pendidikan, tapi ada yang salah dalam tata cara mendapatkan pendidikan dan keilmuannya. Oleh sebab itu, para petinggi atau para pemuka di Nusantara atau di negara kita ini melalui undang-undang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa jika sebuah pendidikan ingin berhasil sukses sesuai dengan yang diharapkan, maka harus ada 3 unsur yang saling melengkapi. Yang pertama, lingkungan sekolahnya harus baik. Yang kedua, lingkungan masyarakatnya harus kondusif. Kemudian yang ketiga, lingkungan keluarganya yang harus benar-benar positif. Jika ketiganya bisa baik dalam keadaan seiring sejalan, insya Allah nilai-nilai pendidikan yang kita harapkan akan bisa tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Kenapa orang sekolah di pesantren atau di pendidikan, di lembaga pendidikan yang bonafit, dengan ilmu yang lengkap, dengan tenaga pengajar dari luar, bahkan secara internasional diakui sertifikat legalisasi kependidikannya, tetapi di lingkungannya dia tidak dapat mengembangkan keilmuannya?
Karena bisa jadi lingkungan tempat tinggal dan lingkungan keluarganya tidak mendukung itu. Maaf, seribu maaf, banyak kasus anak yang keluaran pesantren tapi kembali ke rumah dia tidak mengenal nilai-nilai agama, jauh dari ibadah. Kenapa? Karena di rumahnya tidak ada nilai-nilai percontohan. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, dari ketiga hal yang penting ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan al-usratu madrasatul ula. Bahwa keluarga adalah pendidikan utama dan pertama. Dan ditaksis dalam sebuah keterangan al-ummu madrasatul ula. Bahwa seorang ibu atau orang tua dalam hal ini adalah menjadi bemper terdepan dalam keberhasilan sebuah pendidikan. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, sebagai penutup mari kita resapi sebuah ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Para profesor ahli pendidikan Islam sepakat bahwa ayat ini merupakan salah satu di antara sekian banyak dasar-dasar pendidikan Islam yang menyatakan salah satu tafsirnya bahwa keberhasilan pendidikan anak kita, cucu kita, generasi kita boleh jadi sangat ditentukan oleh lingkungan keluarga kita sendiri. Jangan pernah kita menyalahkan sekolahnya salah. Jangan pernah kita menyalahkan orang lain tidak berhasil mendidik karena padahal dia gurunya. Tapi kembali introspeksi bahwa boleh jadi kita sebagai orang tuanya yang tidak begitu peduli dengan nilai-nilai pendidikan, sehingga moralitas keagamaan anak kita masih jauh dari apa yang diharapkan. Mudah-mudahan ke depan bangsa Indonesia ini pendidikannya lebih baik. Keluarga kita terdiri dari keluarga-keluarga yang baik, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang baik. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim.